Saya tidak tahu motif Kang Nusron Wahid menyampaikan Mbak Alwi itu sebagai cucu Nabi, dampak dari keistiqomahan baca sholawat akan bisa merasakan membau aroma ini darah Nabi atau tidak, cucu Nabi atau tidak. Nah ini fakta yang nampak dari apa yang disampaikan oleh Kang Nusron. Tapi menurut saya, jika kita tarik secara teoritis, ungkapan Kang Nusron ini bisa menjadi rumusan atau bisa menjadi teori yang menarik. Apakah berlebihan? Oh tidak. Kita ini kan biasa dalam ketika belajar filsafat menemukan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme itu kan menegaskan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak seharusnya tidak menuntut apa yang nampak, apa yang dibuktikan, apa yang terlihat dari sebuah objek atau dari sebuah fakta. Bisa saja ilmu pengetahuan itu apa yang ada di balik fakta. Apa yang dinyatakan oleh Kang Nusron itu sebuah fakta sebagai objek yang nampak, arahnya kemana itu bisa kita tangkap secara rasional. Tapi ada pengetahuan yang dibalik itu sah menurut teori konstruktivisme. Pengetahuan yang dibalik apa yang dinyatakan Kang Nusron itu bisa dirumuskan secara teoritis dan itu sah. Sekali lagi menurut teori konstruktivisme. Lah, saya punya temuan teori apa yang ada di balik fakta, apa yang ada di balik objek yang saya lihat dari sosok Kang Nusron Wahid, yaitu teori mengukur kebenaran berbasis local wisdom untuk bisa mendeteksi apakah ini cucu Nabi atau tidak. Itu adalah dengan cara yasummu raihatan Nabi bibadanihi. Dan ini bisa dirasakan oleh siapapun yang mengistiqomahkan membaca sholawat. Pertanyaannya, kalau sudah membaca sholawat bagaimana kalau pada akhirnya juga tidak bisa mencium ini? Kalau belum mencium ya dibaca terus saja. Dibaca terus saja. Nanti akan ada cahaya yang bisa menunjukkan kemampuan orang untuk bisa mencium aroma darah atau zat yang masih ada kaitan dengan Nabi Mustafa Muhammad SAW. Saya menerima teori ini. Tapi pertanyaannya, kalau memang belum bisa mencium aroma itu, bagaimana? Ya jangan ngaku cucu Nabi. Bagi orang yang mengaku cucu Nabi, setelah dia baca sholawat, ternyata dia tidak merasakan aroma itu. Ya, dia jangan mengaku cucu Nabi. Atau bagi orang yang tidak cucu Nabi, membaca sholawat, belum bisa merasakan aroma dari zat yang berintisab kepada Nabi Muhammad SAW, ya tidak usah tergesa-gesa untuk memutuskan seseorang itu cucu Nabi atau tidak. Dan terus gimana? Ya gimana? Nggak gimana-gimana. Kuatkan saja hasanah keilmuan dan ketakwaan, mengikuti jejak kenabian. Oh itu mulia.
Kita tidak diwajibkan, tidak masuk dalam konteks rukun iman Islam ihsan untuk bisa mencium aroma Nabi secara empiris maksudnya. Kalau saya disuruh memilih, pilih mana? Bisa mencium aroma zat yang berintisab kepada Nabi dengan merasakan lezatnya mahabbah, cinta kepada Nabi. Kalau boleh menang-menangan ya pilih kedua-duanya. Kalau suruh milih salah satu dari keduanya, ya yang terdekat saja, yaitu bisa merasakan rasa cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Wow, itu harganya mahal sekali. Tidak bisa ditukar dengan dunia. Merasakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini tidak diwajibkan untuk ya tidak, umat Nabi itu harus bisa mencium zat yang berintisab kepada Nabi. Tapi justru yang menjadi kewajiban kita harus bersyahadah dengan syahadah tauhid dan syahadah Rasul, dan beristiqomah membaca selawat Nabi sambil merasakan gelora cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wih, mahal. Bisa merasakan gelora cinta kepada Nabi ini nggak bisa ditukar dengan dunia. Kembali kepada teori konstruktivisme. Dari perspektif teori konstruktivisme, saya menemukan pengetahuan di balik fakta apa yang disampaikan oleh Kang Nusron Wahid. Kalau saya istilahkan, pengetahuan ini bentuk pengetahuan yang berbasis kearifan lokal wisdom, untuk bisa yasummu raihatan Nabi. Ini bisa dirasakan dengan cara mengistiqomahkan baca sholawat. Harum semerbak aroma Nabi itu bisa dengan jalur rasa cinta yang mendalam kepada Nabi. Dan secara batin itu terasa, bisa jadi secara empiris. Tetapi kalau hati ini sudah merasa cinta yang membara kepada Nabi, tentu orang tidak akan berpikir lain. Baik itu berpikir yang terkait dengan sesuatu yang terukur oleh nalar, maupun berpikir yang terkait dengan sesuatu yang indrawi atau empiris atau hesiat. Kalau orang sudah cinta yang kuat kepada Nabi dengan sering baca sholawat, kedua ukuran ini itu nyaris sudah tidak terfikirkan, karena dengan cinta itu sudah melampaui sesuatu yang bersifat akliyah maupun bersifat hesiat yang terkait langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi itu melampaui sesuatu yang terukur secara nalar maupun sesuatu yang dapat dirasakan secara indrawi. Ini yang bisa saya petik dari fakta, dari objek, dari apa yang saya lihat dari pernyataan Kang Nusron Wahid sebagai bentuk bangunan konstruktivisme saya mengambil makna di balik teori Kang Nusron Wahid. Saya nggak tahu motif pernyataan Kang Nusron Wahid itu, tetapi
ada manfaat yang besar dari yang diungkapkan itu. Kalau dilihat secara pikiran pendek, apa yang dinyatakan Kang Nusron itu ya terlalu berlebihan. Mengukur cinta kepada zuriyah Nabi dengan caranya yang seperti itu, menafikan pendekatan ilmiah yang dilakukan Kiai Imad, tentu secara penilaian pendek itu salah, tapi tetap ada manfaat di balik ungkapan itu. Dalam kondisi apapun, temuan Kiai Imaduddin Utsman adalah temuan seorang ulama yang ilmiah dengan pendekatan metodologis, dengan hasanah-hasanah turas, dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga marwah Nabi Mustafa Muhammad SAW dan menghindari model-model kapitalisasi nasab yang berdampak kurang baik terhadap masyarakat luas yang notabene nasab yang dikapitalisasi ini belum terbukti memiliki relevansi dengan individu-individu yang mengaku berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu dosa mempertanggungjawabkan validasi berdasarkan husnuzon yang menyebabkan banyak penyimpangan ini luar biasa. Justru sebagai bentuk kehati-hatian, lebih tepat berpegang pada bil ilmi wa tuqa, lebih tepat berpegang pada apa yang sudah ditemukan dengan pendekatan ilmiah. Itu lebih baik. Toh pada akhirnya kita ini harus berpegang dengan pendekatan ilmiah. Apa yang bisa kita pegang secara ilmiah di luar apa yang menjadi pegangan kita secara ilmiah ini, itu insya Allah akan memaafkan karena sebagai bentuk ketidaktahuan kita, sehingga kita melakukan dengan sesuatu yang apa yang kita ketahui itu lebih baik, itu pilihan yang lebih baik sebagai umat min ummati Nabi Mustafa Muhammad SAW, untuk menghindari fitnah syara, untuk menghindari kapitalisasi nasab, untuk menghindari glorifikasi yang penuh halusinasi dan imajinasi yang justru menguatkan penyimpangan atas nama Nabi. Sementara kita sendiri kan betul-betul tidak boleh sembarangan menggunakan atas nama Nabi. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahil ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.